Selamat siang, nama saya Dr. Wirya Arianta. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran kita mata kuliah trauma ekstremitas atas. Dalam ini mata kuliah ini tersusun dalam rencana pembelajaran semester yang akan saya jelaskan kemudian. Slide. Dalam mata kuliah ini akan ada kuliah dari staf ya, sebanyak 4 kali pertemuan ya, dengan waktu masing-masing selama 60 menit. Selain itu juga ada tugas untuk residen untuk dilakukan dengan judul yang akan kita berikan kemudian sebanyak 2 kali. Lalu jurnal juga yang akan kita berikan sebanyak 2 kali. Jadi mungkin nanti pengerjaannya selang-seling aja dari referat lalu diseling dengan jurnal dan seterusnya. Selain itu juga akan kita lakukan evaluasi di OPS, ya, Directly Observationals on Procedural Skill, dan Mini CX. Keduanya adalah cara kita dalam melakukan penilaian bagaimana seorang residen melakukan prosedur-prosedur yang sudah baku sebagai standar operasi, termasuk di dalamnya adalah bagaimana cara memperkenalkan diri, melakukan pemeriksaan fisik, ya, dan sampai akan kita nilai juga bagaimana seorang residen itu menjelaskan kepada pasien, ya, bagaimana sikapnya itu akan kita nilai. Berikutnya adalah ini technical operations, di mana seorang residen berhak untuk melakukan operasi mandiri. Ya, setelah dia sudah mengikuti beberapa kali operasi sebagai asisten, maka dia berhak untuk mengajukan jadwal teknik operasi oleh dokter pembimbingnya, di mana dalam teknik operasi itu seorang residen akan menjelaskan langkah-langkah sejak masuk ke kamar operasi, bagaimana cara melakukan sterilisasi sampai melakukan insisi dan bagaimana sampai akhir pasien keluar dari ruangan operasi. Ya, itu dia jelaskan secara panjang lebar ke pembimbing. Jika pembimbing sudah oke, ACC, maka residen itu berhak untuk melakukan operasi mandiri. Tapi masih di bawah bimbingan dari dosen pembimbing. Ya, jadi residen melakukan operasi didampingi oleh dosen pembimbing. Setelah itu, jika residen dianggap layak untuk melakukan operasi mandiri, baru seorang residen bisa melakukan operasi mandiri. Ya, ini juga akan tetap dinilai. Selain itu juga ada kegiatan di poliklinik, ya, sehubungan dengan mata kuliahnya ini. Ya, kalau karena ini pokoknya tentang trauma pada anggota gerak atas, maka seorang residen akan bertugas di jadwal klinik khusus anggota gerak atas. Di samping itu juga akan melakukan praktikum, ya. Di sini ada contoh-contoh tulang. Nanti akan diajarkan untuk pengenalan, ya, bagian-bagian tulang, lalu bagian-bagian patah tulang dan bagaimana cara melakukan fiksasi pada tulang yang mengalami fraktur. Slide. Nah, ini adalah contoh rencana pembelajaran semester. Ya, ini tertulis di sini adalah tentang trauma ekstremitas atas atau anggota gerak atas. Rumpun mata kuliahnya ini termasuk pra-ortopedi dengan bobot SKS ada 2 SKS, 1 teori dan 1 praktek. Ya, ini kita lakukan di semester 3 dengan dosen pengampu 2, Dr. Nur Rahmat Lubis dan saya sendiri. Dengan koordinator program studi adalah Dr. Endra. Slide. Yang merupakan capaian pembelajaran ini secara umum, ya, secara umum ini langsung dari Kolegium Ortopedi. Yang pertama, secara umum seorang residen harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, ya, lalu mengikuti kaidah-kaidah patient safety. Ya, ini CPSTN ini adalah capaian pembelajaran sikap dan tata nilai. Ya, jadi secara afektif, ya, bagaimana sikap seseorang, ya, itu yang kita nilai. Lalu berikutnya adalah CPKIP, adalah capaian pembelajaran kemampuan di bidang ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan secara kemampuan kognitif yang kita nilai.
termasuk di dalamnya memberikan pembelajaran tentang dasar traumatologi muskuloskeletal secara umum, memberikan pembelajaran dasar osteosintesis, ya. Lalu yang berikutnya adalah memberikan pelajaran tentang cedera ekstremitas terkait olahraga. Lalu CPKBP merupakan capaian pembelajaran atau kompetensi di bidang pekerjaan. Ya, ini adalah psikomotor, ya, di mana yang diukur adalah keterampilan seorang residen dalam menjalankan aktivitasnya. Ya, dia harus mampu bekerja di bidang ortopedi serta memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi yang disyaratkan yang berlaku secara nasional atau internasional. Slide. Kalau tadi CPL, ini lebih menjurus lagi, yaitu CPMK, ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Ya, ada 6 CPMK. Siswa dapat memahami tentang anatomi, fisiologi, biomekanik, lalu juga dapat memahami respons fisiologis pada trauma, penyembuhan fraktur, ya, ada cedera sendi, jaringan lunak. Yang ketiga, mampu memahami tentang komplikasi dari fraktur. Ya. Salah satunya adalah tidak menyambung atau non-union, tapi juga bisa delay dan malunion. Yang keempat adalah mahasiswa mampu memahami tentang prinsip dasar non-operatif pada penanganan fraktur, dan prinsip dasar fiksasi interna dan prinsip dasar fiksasi eksterna. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar penata laksanaan non-operatif pada suatu kasus fraktur. Nomor 5 adalah mahasiswa dapat memahami tentang pemeriksaan dan pemeriksaan awal pasien trauma. Kita tahu untuk kasus-kasus tertentu biasanya tidak hanya cedera di bidang ortopedi saja, tetapi juga ada cedera di bidang lain juga. Misalnya pada kasus-kasus yang terjadi pada kecelakaan kendaraan bermotor, biasanya kita tidak hanya berharap hanya ada trauma pada bagian ortopedi, tapi bisa saja ada cedera pada kepala, lalu pada daerah dada dan daerah perut, macam-macam. Itu yang akan kita ajarkan. Dan juga yang tidak kalah penting adalah penata laksanaan nyeri pada pasien trauma. Ya, rasa nyeri adalah rasa yang pertama kali dirasakan pasien sehingga pasien datang ke sarana kesehatan. Ya, maka yang pertama adalah kita harus menghilangkan dulu rasa nyeri sehingga pasien dapat menjalankan pemeriksaan selanjutnya. Yang keenam, pasien dapat memahami tentang penata laksanaan multitrauma, itu tadi yang saya jelaskan, dan prinsip dasar mangled extremity. Mangled extremity adalah suatu prinsip dasar bagaimana cara kita melakukan penata laksanaan pada kasus-kasus berat yang mengakibatkan terjadi adanya suatu kemungkinan yang terburuk pada anggota gerak, sehingga membutuhkan tindakan yang paling berat, yaitu tindakan amputasi. Sekian tentang pembukaan. Terima kasih.